Shalom sahabat Quick Devotion, selamat pagi. Senang sekali bisa bersama-sama lagi dalam saat teduh pagi ini. Hari baru, anugerah baru, nafas baru, semua itu adalah hadiah dari Tuhan. Lewat video ini tujuan saya sederhana, membawa sahabat semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati firman-Nya, dan memulai hari bukan dengan cemas, tapi dengan hati yang penuh syukur dan damai. Hari ini kita mau belajar satu hal yang indah, bahwa kita tetap bisa happy meski hidup sederhana. Dunia seringkali mengukur kebahagiaan dari harta, kemewahan, dan pencapaian. Tapi firman Tuhan mengajarkan hal yang berbeda. Yuk kita sama-sama merenungkan ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih buat kesempatan masih bisa bangun dengan nafas kehidupan. Kami percaya, setiap hal kecil pun adalah anugerah-Mu. Saat ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga hati kami boleh mengerti bahwa kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 11. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sahabat Quick Devotion, ini adalah kata-kata Paulus yang luar biasa. Paulus bukan sedang menulis dari hotel mewah atau rumah besar. Ia menulis ini dalam kondisi di penjara, hidup dalam kekurangan, bahkan dalam penderitaan. Tapi justru di tengah situasi itu, ia berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri." Artinya, kebahagiaan sejati itu tidak ditentukan oleh kondisi luar, tapi oleh hati yang merasa cukup karena Tuhan hadir di dalamnya. Sahabat Quick Devotion, kalau kita jujur, setiap orang pasti pernah punya keinginan hidup lebih baik. Mau punya rumah lebih besar, kendaraan lebih bagus, tabungan lebih banyak. Dan itu wajar, karena kita manusia. Tapi seringkali, tanpa sadar, kita mengikat kebahagiaan kita pada hal-hal itu. Kita berpikir, kalau aku punya ini, barulah aku bahagia. Tapi masalahnya, begitu kita dapat, kita akan merasa kurang lagi. Hari ini punya motor, besok maunya mobil. Hari ini punya rumah, besok maunya yang lebih besar. Dan lingkaran itu tidak pernah berhenti. Alkitab mengingatkan kita lewat Filipi 4 ayat 11 bahwa Paulus berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Kata belajar di sini penting. Artinya, rasa cukup bukan muncul otomatis. Itu proses. Paulus sendiri perlu latihan hati, perjalanan iman, hingga akhirnya bisa berkata, "Aku cukup." Mari saya kasih ilustrasi Alkitab. Ada kisah janda miskin dalam Markus 12, 41-44. Dia hanya memberi 2 keping uang kecil di bait Allah. Kalau dibandingkan orang kaya, itu sangat sedikit. Tapi Yesus berkata, janda itu memberi lebih banyak daripada yang lain. Kenapa? Karena dia memberi dengan hati yang penuh syukur dari keterbatasannya. Artinya, kebahagiaan dan nilai hidup kita tidak diukur dari besar kecilnya harta, tapi dari hati yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Menurut saya pribadi, ini sangat relevan. Saya pernah merasakan masa hidup pas-pasan, bahkan sampai harus menahan diri untuk tidak membeli hal-hal yang saya inginkan. Awalnya berat, rasanya iri lihat orang lain lebih mapan. Tapi lama-lama Tuhan ajarkan sesuatu, bahwa bahagia itu bukan ketika saya punya segalanya, tapi ketika saya bisa menikmati apa yang Tuhan sudah beri. Sampai hari ini, saya belajar bahwa satu piring nasi sederhana yang dimakan bersama keluarga bisa jadi jauh lebih nikmat daripada makanan mahal di restoran, kalau Yesus ada di tengahnya. Sahabat Quick Devotion, yuk kita tanya diri kita sendiri, apakah selama ini kita sibuk membandingkan hidup dengan orang lain di sosial media? Apakah kita merasa gagal hanya karena hidup kita sederhana? Atau bisa nggak kita berkata hari ini, "Tuhan, aku bahagia, bukan karena hidupku mewah, tapi karena Engkau bersamaku." Ingat, kebahagiaan sejati itu bukan soal isi dompet, tapi isi hati. Kalau hati kita penuh Yesus, kita bisa tersenyum meski sederhana. Bukan soal apa yang kita pegang, tapi siapa yang menggenggam kita. Dan kita tahu, Tuhan Yesus selalu menggenggam tangan kita. Bukan soal banyaknya fasilitas, tapi tentang cukupnya kasih karunia. Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Saya percaya,
Ketika kita belajar hidup dengan hati yang merasa cukup, kita akan jadi pribadi yang lebih damai, lebih bersyukur, dan lebih bahagia. Bahkan, kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Contohnya begini, orang yang selalu merasa kurang, hidupnya penuh keluh kesah. Tapi orang yang merasa cukup, meski sederhana, bisa tetap murah hati, bisa tetap mengucap syukur, bahkan bisa menguatkan orang lain. Jadi, pesan penting untuk kita pagi ini. Belajarlah merasa cukup di dalam Tuhan. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu ada ketika Yesus ada di hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kebahagiaan tidak diukur dari banyaknya harta, tapi dari hati yang merasa cukup di dalam Engkau. Kami berdoa khusus bagi sahabat kami yang sedang sakit. Tuhan, jamahlah tubuh mereka. Berikan pemulihan, kekuatan, dan penghiburan dari-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap sahabat yang sedang dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, atau keluarga. Tuhan, biarlah mereka menemukan damai sejahtera di tengah kesederhanaan hidup mereka. Hari ini, dari pagi hingga malam nanti, kami percaya berkat-Mu akan menyertai setiap langkah kami. Dan bagi sahabat yang mau membuka hati, mari ucapkan dalam doa. Tuhan Yesus, aku terima Engkau dalam hidupku. Ampuni dosaku, pimpin langkahku, dan jadilah Tuhan serta Juru Selamatku selamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sahabat Quick Devotion, mari kita jalani hari ini dengan hati yang penuh syukur. Ingat, bahagia itu bukan soal apa yang kita punya, tapi siapa yang kita miliki, dan kita punya Yesus dalam hidup kita. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya kamu selalu update konten terbaru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, dapat menyalurkannya via transfer yang ada di deskripsi video ini. Tuhan Yesus memberkati hari kamu dari pagi hingga malam nanti. Sampai jumpa di video Quick Devotion berikutnya.